Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita bertemu lagi pada materi ketiga. Kita masuk pada masih bab 1 ya, pada permainan bola besar. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai peraturan permainan bola basket ya. Di sini yang website FIBA saya tuliskan, ini adalah isinya rules mengenai peraturan permainan bola basket yang terbaru tahun 2020. Peraturan yang akan kita bahas kali ini, diantaranya ada sumber dari peraturan itu sendiri, kemudian lapangan dan ukuran bola basket, kemudian jumlah pemain dan wasit, durasi waktu pertandingan, perlengkapan pertandingan, seragam, kemudian sampai nanti pada foul dan violation. Kenapa foul dan violation ini saya beri tanda biru? Karena nanti foul dalam bola basket itu sangat banyak sekali jenisnya. Mungkin untuk semester ini saya tidak akan membahas detail tentang jenis foul-nya. Jadi nanti detail jenis foul akan kita bahas pada semester kedua. Ya, ini adalah sumber peraturan. Seperti yang kita ketahui bersama, peraturan bola basket ini berpedoman pada FIBA ya, Federation International Basketball Association ya. Itu untuk internasionalnya. Kemudian di Indonesia itu induk organisasinya ada Perbasi. Kalau kalian sering melihat dan mendengar apa itu NBA, itu adalah induk organisasi olahraga bola basket di Amerika ya. Memang sedikit ada perbedaan, nanti kita bahas sedikit mengenai perbedaan FIBA dan NBA. Yang kedua, kita akan membahas mengenai lapangan dan ukuran ya. Di sini memang sengaja saya cantumkan detail dari berbagai macam ukuran di area bola basket, tapi secara umum ya, untuk panjangnya 28, lebarnya 15 ya. Kemudian di tengah ini yang dinamakan center circle ya. Jadi nanti biasanya tempat untuk jambol. Kemudian kalian lihat di pinggir ada team bench area. Ini adalah tempat duduk untuk pemain cadangan ya. Jadi ini tempatnya. Kemudian di tengah ini ada score table. Nanti di sini biasanya akan ada petugas atau panitia dari pertandingan bola basket yang akan mencatat jalannya pertandingan mulai skor, foul dan seterusnya ya. Kemudian yang di samping ini adalah sideline, garis samping, dan yang belakang ring ini adalah end line ya. Baik. Selanjutnya saya cantumkan juga di sini tentang papan pantul dan keranjang bola basket. Kalian bisa baca dan pelajari sendiri. Ini untuk tingginya ring sampai dengan dasar adalah 3,05 meter ya. Jadi jangan khawatir, materi ini nanti akan tetap saya masukkan di Google Classroom kalian, dan kalian bisa melihat sewaktu-waktu mengulang-ulang materi ini di YouTube ya, PJOK kelas 9. Dan kita sekarang langsung saja ke jumlah pemain dan wasit. Untuk pemain, satu tim itu adalah 5 pemain. Biasa disebut dengan starting five. Kemudian jumlah cadangannya ada 7, jadi total maksimal itu ada 12 pemain. Kemudian untuk wasitnya ada 3, sesuai dengan peraturan yang terbaru. 1 referee, wasit utama, dan 2 umpire atau asisten wasit. Selanjutnya untuk masing-masing pemain yang tadi saya sampaikan, ya, di sini saya beri singkatan, ada point guard, ya, ada small forward dan seterusnya. Kemudian apa saja tugasnya? Di sini kalian bisa lihat. Tugasnya diantaranya seperti point guard, disebut playmaker juga. Dia adalah pengatur serangan. Ya, dia membawa bola dan memberikan passing pada teman. Biasanya pemain ini lincah dan jago dalam dribblenya. Kemudian ada shooting guard. Itu biasanya dia tugasnya untuk menembak bola jarak jauh. Ya, jadi akurasi tembakannya biasanya bagus. Kemudian ada small forward, di situ adalah pencetak angka, biasanya yang sangat lincah, berani menerobos pertahanan lawan, baik untuk melakukan layup, dunk maupun shooting. Ya. Selanjutnya ada
PF ya, power forward, yaitu yang biasa meribon bola ya. Jadi badannya biasanya besar, berani adu fisik, begitu lompatannya juga tinggi. Kemudian center, ini yang biasa melakukan jambol. Untuk pertahanan dia akan mengamankan ringnya dari tembakan jarak dekat seperti layup atau dunk. Sedangkan untuk penyerangan dia akan memberikan umpan pada temannya yang kosong karena dia posisinya ada di tengah. Dan dia biasanya badannya besar, tinggi besar karena dia biasanya adu fisik dengan musuh untuk mencetak angka di bawah ring. Selanjutnya durasi waktu pertandingan. Untuk bola basket itu ada 4 kuarter, masing-masing kuarter itu 10 menit. Kemudian jeda kuarter 1 ke 2, kemudian jeda kuarter 3 ke 4, itu lamanya 2 menit ya. Sedangkan jeda kuarter 2 ke 3 itu lebih panjang lagi, lamanya 15 menit. Jika skornya sama dan waktunya sudah habis, maka ada tambahan atau extra time 5 menit. Begitu seterusnya hingga ada selisih skor. Sedangkan jeda babak tambahan itu waktunya adalah 2 menit. Untuk peraturan perlengkapan pertandingan, kalian bisa saksikan di sini ya. Ada karena ini di basket itu adalah waktu, maka ada stopwatch, kemudian ada ring ya. Di sini setiap ring bawahnya itu ada pengaman. Jadi kalau pemain kemudian misalkan layup lanjut ke bawah ring, dia akan aman misalkan terkena oleh papan pantul basket. Di bola basket juga wajib ada perlengkapan baik indoor maupun outdoor, ada penerangan seperti ini. Kemudian seperti kalian lihat di pertandingan resmi itu ada papan skor begini yang besar ya. Jadi isinya ada timer per quarter 10 menit. Kemudian ada tim A dan tim B untuk mencatat skornya di sini. Kemudian ada tim foul, ini tempat untuk mencatat tim foul. Kemudian shot clock ya. Dan ini adalah menunjukkan quarter keberapa. Di tabel official itu biasanya nanti disiapkan score sheet begitu ya. Ini untuk mencatat siapa saja pemain yang melakukan foul atau pelanggaran ya, di sini tempatnya. Kemudian juga untuk mencatat pemain nomor berapa yang melakukan tembakan atau shooting yang berhasil masuk. Selanjutnya mengenai kostum bola basket. Kostum bola basket itu di setiap tim itu pasti punya 2 ya, minimal 2. Warnanya pasti terang dan gelap. Untuk nomor kostum itu aturan FIBA itu nomor 4 sampai 15 karena ada 12 pemain. Sedangkan aturan di NBA itu biasanya 0 sampai 99 nomornya ya. Lain-lainnya bisa kalian lihat di sini. Sama dengan pertandingan yang lain, tidak boleh memakai aksesoris apapun ya, karena berbahaya buat lawan. Untuk memulai permainan bola basket, diawali dengan jambol seperti ini. Kemudian wasit akan berada di tengah di circle sentral tadi dan melempar bola. Akan diperebutkan bola tersebut oleh kedua pemain. Kedua pemain ini, biasanya center ini tidak boleh langsung mengambil bola. Mereka bolehnya hanya menepis untuk diarahkan ke teman satu timnya. Ya, ini untuk pengetahuan bahwa ketika melakukan penyerangan ke sini, yang dikatakan front court adalah yang warna ini, ya. Sedangkan back court itu daerah belakang, itu yang warna biru. Selanjutnya adalah foul dan violation. Nah, foul itu biasanya akan menyebabkan 2 akibat. Yang pertama adalah lemparan ke dalam. Kemudian yang kedua adalah free throw atau tembakan bebas. Nanti detailnya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Sedangkan violation itu biasa disebut kesalahan ya, kesalahan dribble, kemudian kesalahan menggiring bola, carrying the ball, kesalahan langkah, traveling, dan seterusnya. Nanti akan ada penjelasan di slide berikutnya. Baik, anak-anak, setelah penjelasan tadi, sekarang saya akan menampilkan video peraturan bola basket
Ini saya ambil dari website resminya FIBA. Nanti di video ini sekaligus sebagai kesimpulan pada pertemuan kita kali ini. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil diantaranya adalah seperti video berikut ini. Yang pertama adalah bola basket itu adalah olahraga yang menyenangkan pastinya dan serba cepat ya. Karena dua tim harus mencetak poin dan menembak bola di keranjang lawan. Kemudian jumlah itu ya. Jadi sampai nanti ditemukan satu pemain pemenang. Kemudian tadi saya sudah singgung di depan jumlah pemain untuk bola basket yaitu 12 orang, 5 orang bermain di dalam dan yang lain ada di tim bench atau di kursi cadangan. Dan ini adalah panjang lebar lapangan seperti yang tadi sama 28 kali 15 meter. Dan waktu permainan juga tadi sudah saya sampaikan, ada 4 quarter kalau di basket. Masing-masing quarter waktunya adalah 10 menit. Dalam pertandingan bola basket, jika skor kedua tim sama, maka akan ada extra time ya. Jadi tambahan waktu selama 5 menit, begitu seterusnya sampai ada selisih skor dan ditemukan tim pemenang. Dan ini adalah jump ball, di mana kedua pemain dari masing-masing tim berada di center circle dan harus menepis bola ke temannya. Dalam bola basket, akan mendapatkan 2 poin ketika di tanda merah itu ya melakukan shooting di dalam garis 3 point. Sedangkan mendapatkan 3 poin ketika melakukan tembakan di luar garis 3 point ya. Tanda merah itu daerah 3 poin dan ini free throw. Hasil free throw itu pasti poinnya adalah 1. Free throw ini atau tembakan bebas diperoleh akibat terjadinya foul atau pelanggaran saat pemain melakukan usaha shooting. Nah, saat shooting dikenai foul seperti ini, maka akan mendapatkan free throw. 2 kali tembakan, tergantung bolanya masuk atau tidak. Sekarang ada personal foul, yaitu ketika ada kontak ilegal antara dua lawan, baik saat defense maupun offense. Masing-masing pemain hanya boleh melakukan foul maksimal 5 kali dalam satu pertandingan. Kalau lebih dari itu maka dia 5 kali maka dia harus keluar lapangan. Untuk masing-masing quarter, setiap tim mempunyai jumlah foul maksimal 4, biasa disebut tim foul ya. Jika dalam satu quarter jumlah tim foul mereka lebih dari 4, maka setiap tim yang dikenai foul akan mendapatkan 2 kali tembakan bebas atau free throw. Ya. Sekarang kita akan membahas mengenai violation. Violation yang pertama adalah double dribble, yaitu kesalahan dribble, di mana seorang pemain setelah menghentikan dribblenya, kemudian dribble lagi. Nah, seperti itu disebut dribble violation. Double dribble ya. Kemudian ada traveling, yaitu kesalahan langkah, di mana pemain menghentikan bola dribble, dan setelah itu melakukan langkah lebih dari 2 kali. Maka wasit akan menyatakan traveling violation. Oke. Kemudian ada 14 detik ya. Violation. Jika tim yang mendapatkan rebound ofensif dari shooting teman satu timnya gagal, dia hanya punya kesempatan 14 detik untuk mencoba shooting kembali. Nah, ini adalah shot clock violation, yaitu jika sudah waktunya habis, kemudian tim baru melakukan shooting, maka wasit akan menyatakan shot clock violation. Nah, ini ada backcourt violation, yaitu sudah dribble di front court di depan, kemudian bola dipasing kembali ke belakang, itu tidak boleh ya. Dan ada 3 second violation, tanda merah itu pemain penyerang tidak boleh berada di area terbatas lawan lebih dari 3 detik ya. Kemudian dalam satu pertandingan, masing-masing tim berhak meminta time out sebanyak 5 kali. Dan jika extra time atau babak tambahan, maka berhak mendapatkan 1 kali time out. Ya. Ini adalah rangkaian peraturan singkat ya, yang dirangkum oleh FIBA. Dan nanti jika ada hal yang kurang jelas dari yang saya sampaikan, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar ya. Baik anak-anak, sekian pertemuan kita kali ini, dan nanti kita bertemu lagi pada materi selanjutnya ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.